Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni fi kulli aqwali wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ta'iba bi rahmatillah ada ma fi ilmillah salatu wa salamun da'imin bi dawamillah wa ala alihi wa sahbihi ada kulli darajatin mumarrah. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali, yang mana semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati kita, diridhoi kita atas hadirnya kita ke majelis taklim yang mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan, dilimpahkan untuk Nabi kita tercinta, baginda besar Sayyidina Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya dan pengikut yang setia hingga akhir masa. Pada bab ini kita akan membahas tentang musibah, yakni ketahuilah sesungguhnya musibah baik berupa kefakiran maupun du'afa dan kemiskinan dan kekayaan adalah semuanya sebagai ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba-Nya. Hal ini bertujuan untuk melihat kesabaran dan dalam menghadapi cobaan dan keridhaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang memiliki sifat sabar. Barang siapa yang tidak rela dan tidak terima dan gusar dan marah maka dia tergolong orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyirus sabirin." Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Karim Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Karena cobaan ini, ujian ini memang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Kenapa? Karena di balik musibah atau cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini ada hikmah yang besar. Antara lain hikmahnya adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang mana sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya oleh Allah Ta'ala tanpa batas. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Artinya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan mengujinya, akan mencobanya. Maka dari itu beruntunglah kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena dengan ujian atau cobaan tersebut Allah Ta'ala akan memberi kita pahala yang tanpa batas dan kebaikan-kebaikan yang banyak apabila kita sabar dalam menerima maupun menerima ujian tersebut. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtilahum faman radiya falahu ridha wa man sahida falahu suhtu." Artinya, sesungguhnya jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho akan hal itu, maka baginya keridhaan. Dan barang siapa yang tidak ridho, maka baginya kemurkaan. Rasulullah SAW juga bersabda,
Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia sebagai penjara bagi orang-orang yang beriman agar ia berlaku zuhud terhadapnya dan tidak mengharap tinggal lama di dalam dunia. Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai dunia, bersikaplah pahit kepada para wali-waliku. Janganlah engkau bersikap manis kepada mereka, niscaya engkau akan memfitnah mereka. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepahitan dalam menapaki jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepahitan itu dirasakan oleh mereka? Agar dunia tidak memfitnah mereka, tidak memfitnah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran para aulia Allah Subhanahu wa taala yang penuh kesabaran, penuh istiqomah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat dua ilham, yakni yang pertama fujuraha, yakni kefasikan, dan kedua adalah ketakwaan. Barang siapa yang mengikuti kefasikan atau kerusakan yang ada pada diri sendiri, yakni hawa nafsunya, maka dia akan celaka. Dan barang siapa mengikuti kata hati nuraninya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti baginda besar Nabi Muhammad SAW dalam menapaki kehidupannya untuk beribadah kepada Allah, untuk bersabar, untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beruntung dan akan selamat dan bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarabata mani." Artinya, jikalau dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Ta'ala sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepada orang kafir setetes pun air. Bayangkan betapa tidak berharganya dunia ini, sehingga tidak sebanding dengan sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa hina dan rendahnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya kelak di hari kiamat dunia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ij'alni ya'na awliyaik." Fa yaqulu laha subhanahu uskuti ya la sayyid. Artinya, wahai Tuhan, jadikanlah aku untuk wali-walimu yang paling rendah kedudukannya. Maka Allah Ta'ala yang Maha Suci menjawab, diamlah engkau, wahai dunia, wahai engkau dunia yang tidak berarti apa-apa. Telah engkau ketahui bahwa Allah Ta'ala tidak menjauhkan mereka dari kenikmatan dunia dan melindungi mereka dari menikmati syahwatnya yang akan punah, serta memperingatkan mereka kecuali karena kerendahan dan kehinaannya, serta memuliakan dan meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala agar tidak ternodai oleh kotorannya serta tidak disibukkan oleh materinya dari sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih abadi dan lebih tinggi, yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang disimpan untuk mereka di sisinya di negeri akhirat yang kekal abadi, dan mereka selalu di dalam rahmat Allah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mereka adalah para pemula yang mendapatkannya dan abadi di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun." Artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an Al-Karim surat Ar-Ra'd ayat 35. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul fuqara al-jannata qabla al-aghniyai binisfi yawmin wa huwa khamsa mi'a am." Artinya orang fakir akan masuk surga sebelum orang-orang kaya setengah hari sebelumnya, yaitu 500 tahun. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita harus bersyukur, bersabar ya atas segala cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini dalam keadaan fakir miskin, tetapi kita bersabar dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengikuti ajaran baginda besar Nabi Muhammad SAW, maka kita akan beruntung dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga kita dalam keadaan senang dan gembira, lapang dan nikmat. Bahkan orang-orang yang kaya tertahan untuk dihisab dan mereka terlunta-lunta di antara keadaan yang menakutkan, yang mencekam dan sulit karena kelezatan dan syahwat dunia yang telah mereka dapat dan nikmati, dan mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang kaya itu dermawan, sungguh-sungguh baik mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan masuk surga, bisa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa kana rizquhu kafafan wa qana'a bih." Artinya sungguh beruntung orang-orang yang telah diberi petunjuk ke dalam agama Islam, sedangkan rezekinya secukupnya dan ia rela dan ia ridho atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Rasulullah SAW juga mengucapkan di dalam doa untayan doanya, "Allahumma rzuqni ma yakfini wamna anni ma yudagini." Artinya, ya Allah, ya Rabb, wahai Allah, berikanlah aku rezeki yang mencukupiku dan cegahlah dariku yang menjadikanku durhaka kepadamu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man ridaya minallahi bil yasiri minar rizki wa radiya minhu bil yasiri minal amal." Artinya barang siapa yang rela menerima rezeki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala pun rela menerima amalan yang sedikit darinya. Adapun orang-orang yang mencari dunia berusaha dengan semangat dan sekuat tenaga agar bisa merasakan kesenangannya serta untuk menikmati kelezatannya semata, maka orang tersebut adalah pencari dunia, hubud dunia, dan tergolong orang yang tamak terhadapnya. Maka keadaannya berbahaya dan mengkhawatirkan. Sesungguhnya orang-orang mencari dunia dengan tujuan semacam ini, ia tergolong orang-orang yang mementingkan dan mengejar materi dunia, baik ia mendapatkan apa yang dicari dan dicita-citakannya ataupun tidak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kadal faqru ayyakuna kufran." Artinya hampir-hampir kefakiran akan menjadikan kekufuran. Sesungguhnya perasaan tidak menerima ketetapan Allah SWT dan tidak rela dengan apa yang dibagikan Allah Ta'ala kepada kita termasuk perbuatan dosa yang menghancurkan serta maksiat yang besar dan menakutkan. Hendaknya seorang yang fakir benar-benar berhati-hati akan hal itu. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ya ma'asyara al-fuqara, u'tullah ar-ridha min qulubikum tadfaru bisawabi fakrikum wa illa fala." Artinya, wahai orang-orang yang fakir, berikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala perasaan ridhamu
niscaya kalian akan mendapatkan pahala atas kefakiran kalian, dan jika tidak maka kalian tidak akan mendapatkannya. Adapun macam-macam penyakit dan keburukan serta musibah dan ujian yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, sesungguhnya di dalamnya terdapat balasan pahala dan kebaikan-kebaikan serta tempat kembali yang mulia selama mereka bersabar dan tidak menolak, menggerutu dan gusar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit kesakitan, kelaparan dan kekurangan harta benda, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 157, artinya mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna serta rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Rasulullah SAW bersabda pula, Bismillahirrahmanirrahim, ayataman naina ahlul afiyati yawmal qiyamati anna law kuridat azabuhum bil magharidi lamma yarawna min sawabil ahlil bala. Artinya orang-orang yang selamat kelak di hari kiamat akan memiliki keinginan agar tubuh mereka dipotong dengan gergaji, dikarenakan mereka melihat pahala yang didapat oleh orang-orang yang terkena musibah dan dia bersabar. Subhanallah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "A'adul jaza ma'adamul bala." Artinya besarnya pahala itu tergantung dari besarnya sebuah cobaan atau ujian yang datang kepada kita, kepada kalian semua. Ya, jadi kita apabila tertimpa musibah, kita sabar, maka pahala kita diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa orang-orang yang bersabar di dalam menerima cobaan dan musibah di dunia ini. Karena itu bersyukurlah kita selalu dalam keadaan lapang maupun sempit, dan bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya dan rahmatnya. Itu saja dari Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, dan diampuni segala dosa-dosa kita, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita. Ya, semoga dijadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang sabar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima amal-amal kita, dan sehatkan dohir dan batin kita, dipelihara, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab dunia wal akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.